Selamat kembali ke Monaco. Oh belum ya? Belum. Tapi yang jelas semalam kita kembali melihat suasana Formula One yang luar biasa di Italia. Jadi kalau kita ngomong Italia minggu ini memang lagi luar biasa karena ada Giro Italia, ada Formula One, dan tadi malam ada petenis nomor 2 yang cewek yang nonton di tempatnya khas Sabalenka semalam kita lihat. Jadi tenis ada, semuanya bingung. Tapi yang jelas hari ini saya pakai merah-merah karena terima kasih untuk main balap dan teman-teman sudah mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga saya. Jadi memang saya keluarga merah saya. Bapak saya Kopassus, kakak saya yang tertua juga kemarin menyusul dengan baret merahnya. Jadi kalau kita ngomong Italia pas sekali. Tapi sekarang kita kembali ke Formula One. Yang jelas Red Bull semalam kelihatan sekali kalau Red Bull ini bukan lagi superior ya saya. Dan Red Bull juga mengucapkan terima kasih kepada teknisi dari Indonesia yang menyelamatkan sehingga Max bisa podium 1 ke Mas Adi kalau nggak salah semalam. Jadi kan waktu itu kan ketika sudah ditempel oleh Lando, ini ada suara yang aneh di dalam mesinnya Max. Jadi semuanya bingung saya. Semua dicek satu-satu, nggak ada bingung, suara tetap nggak ada masalah kan. Tapi ada suara jeda tit terus bingung. Jadi ini bingung. Takutnya nih, waduh ini nanti kalau mogok kan saya yang sudah mau finish gitu kan. Akhirnya bingung semua tanya. Akhirnya Adi yang dari Mas Adi yang dari saya tanya santai-santai. Ini semua orang Indonesia yang pernah kos tahu itu. Max pasti token listriknya lagi kurang gitu, lihat. Oh bener, setelah itu keluar data. Baterai saya lemah 30%. Lando 60 semalam ya. Saya tuh juga bingung. Inilah Max ini juara dunia tapi pelit, kalau beli token udah langsung penuh aja, nggak usah langsung nyicil. Semalam gimana waktu ada lihat baterai lemah? Saya kan bingung, ini kan bukan balapan mobil listrik gitu kan? Iya, tapi kan memang ya itulah kompleksitas balapan F1 sekarang adalah karena mesinnya mesin hybrid, jadi nggak lagi bisa ngomong mesin, bukan hanya bagaimana memanage internal combustion engine, bagaimana RPM-nya dinaikin, selalu tekanan bahan bakarnya dinaikin atau tidak supaya cepat atau tidak, tapi juga ada sekarang manajemen baterainya kan Mas Jo, karena kan berbagai sistem hibrid di situ yang dia bisa mempertahankan diri tanpa DRS dengan cara memakai battery power kayak gitu untuk nambah tenaga. Jadi kompleks ya. Jadi kadang-kadang pembalap itu kok pelan, dia tuh bukan pelan, dia itu harvesting energi, jadi ngumpulin energi buat baterai segala macam. Waduh, rumitnya. Ini lebih sulit daripada balapan mobil listrik ya. Kalau listrik kan memang saya pakai baterai full. Sudah itu aja. Kalau ini kan harus kombinasi ya. Iya. Tapi saya baru saya puluhan tahun ya, boleh dikatakan puluhan tahun ikut Formula One baru tahu ya. Kenapa mobil Formula One tidak memakai lampu? Baru tahu semalam. Baterai saya lemah. Oh, ternyata nggak pakai lampu, pakai baterai. Tapi kalau overall semalam balapan gimana? Jujur, kalau 1, 2, 3, 4, 5 bintangnya ya mungkin bukan bintang 5, mungkin juga bukan bintang 4, tapi juga bukan bintang 1 atau 2 ya, 3 lah. Oke aja lah gitu. Dalam artian secara kualitas balapan nggak terlalu. Ada drama di akhir yang agak menyelamatkan. Tapi drama terakhir itu sebenarnya kalau yang ngerti balapannya atau seperti saya yang tahu sirkuit ini, kayaknya akan sulit nyalip karena karakter sirkuitnya memang sulit untuk nyalip gitu. Jadi sempat ada harapan gede kan, Norris kencang banget ngejar terakhir. Tapi saya mikir gini, kalau dia nempel paling sisa 2-3 lap bisa nyalip nggak? Karena tempat nyalipnya di mana gitu kan? Dia kemungkinan hanya di Tamburello atau di yang sebelum chicken terakhir itu. Dan yang akan disalip orang yang sudah terbiasa podium 1 itu ya. Jadi emang dan itu grogi ya. Dan itu Max. Tapi ini saya dari rumah tuh udah nyiapin pertanyaan. Karena Asa pernah ke sini, saya belum pernah ke sini Mas. Belum ya. Saya yang ke Monza ya. Monza ya. Tapi minimal sudah mendekati Italia kan, suasana Ferrari itu kan sangat kuat sekali. Kedua juga saya lihat, saya pengen tahu ceritanya di balik balapannya dulu saja. Tapi sebelum kita ngomongin dulu nanti siapa yang menang, rankingnya berapa dan sebagainya. Karena saya lihat ini kan rangkaian acara di sini kan luar biasa kalau nggak salah ya. Betul. Kalau ini kita tampilin foto tadi sama saya bilang kita tampilin dulu Mas Jo ya. Karena memang suasana paling original nonton F1 itu ya mungkin di Italia ini. Iya ya. Karena tifosi Ferrari fans ini luar biasa, apalagi kemarin Leclerc pertama kali podium Ferrari di Imola sejak 2006 Michael Schumacher.
lama banget ya. Jadi itu bendera itu dikibarkan banyak yang sulit loh, saya kaku, biasa, sudah lupa. Tapi bagus nggak luntur Mas Joko? Takutnya sudah lama itu. Ya asli lah. Dan memang atmosfernya kayak clear, ya, kayak nonton bola kalau di sana. Iya, pakai flare-flare boleh ya. Nah itu yang tidak akan didapatkan kalau kita ke Singapura, ya. Dan Tiongkok misalnya, ya. Shanghai. Ya. Nah, ini memang ya asal muasalnya F1 ya memang di Eropa kan kayak gitu. Dan Ferrari adalah F1 gitu. Nah, sebelum kita bahas hasil, mohon maaf ini tribut dulu karena sirkuit ini apapun ada nyeseknya buat saya karena di sini tempat Ayrton Senna tewas. Iya. 1 Mei 94 dan sehari sebelumnya pembalap Austria Roland Ratzenberger juga tewas di sini. Dan kemarin ada ini kita punya politikus baiknya F1 ini kan Sebastian Vettel ya. Iya. Jadi dia itu dia mengajak pembalap-pembalap, maaf yang ini aja ya. Dia mengajak semua pembalap untuk ikut dia lari di sirkuit walaupun ada yang naik sepeda dan ada yang naik skuter kayak Lewis, jogging dan kemudian doa bersama dan bikin acara di patungnya Senna dan Ratzenberger ini. Jadi sekaligus bikin untuk selalu mengingatkan bahwa Senna itu forever karena kalau nggak ada kejadian ini mungkin kita nggak seperti ini kayak gitu. Jadi misalnya itu adalah kayak maaf ya, ini kayak kadang-kadang maaf tanda petik itu setelah jadi korban orang berpikir banyak tentang keselamatan begitu kan. Betul. Dan jadi, ikut mempopulerkan F1 juga. Ya. Karena waktu Senna meninggal itu berita itu membuat F1 booming bener waktu itu. Ya. Karena orang nanya kenapa, apa F1 itu apa. Saya waktu itu di Amerika aja yang nggak kenal F1 waktu itu, maksudnya cuek sama F1 aja masuk halaman depan media kayak gitu. Nah ini Vettel juga bilang waktu itu dia juga masih umur 7 tahun gitu. Tapi dia ingat betul dia nonton di ruang keluarga sama ayahnya waktu itu nonton Senna meninggal. Jadi dia tetap merasakan impact-nya Senna itu ke dia dan dia ngontak Ayrton Senna Foundation untuk bikin acara ini. Dan bukan hanya itu, Vettel ini kan juga kolektor mobil F1 Mas Jo. Dia punya Williams-nya Nigel Mansell juara dunia dan dia punya McLaren-nya Ayrton Senna MP48, mobil yang terakhir membawa Senna menang tahun 93. Jadi ini mobil yang dulu dipakai Senna, sekarang miliknya Vettel. Oh. Jadi dia nyetiri mobilnya sendiri, makanya dia nggak takut bikin donat itu mobilku kok gitu. Jadi saya juga mulai sekarang saya janji tidak akan flexing foto-foto replika mobil. Ini dia replika, ini bukan replika, ini mobil beneran. Mobil benerannya dibeli. Jadi saya sekarang kalau cuma 143, 118, opo ya. Nih 1:1 dan dipakai. Iya, udah malu saya. Nah, ini Vettel dia mobil ini salah satu mobil favorit saya juga dalam sejarah, McLaren Ford ya. Cantik ya. Anggun ya. Anggun mobil. Anggun ya. Dan Vettel nge-lap beberapa kali dan dia menggunakan bahan bakar sustainable yang dia support selama ini. Jadi bahan bakarnya ini sangat sustainable, bukan bahan bakar fosil. Kemudian yang saya suka lagi kalau kita lihat helmnya Mas Yowa ya, yang kiri helmnya Senna, yang kanan helmnya Vettel. Jadi kalau dilihat dari kiri kayak lihat Senna lagi gitu. Jadi kalau kan ada di YouTube itu rekaman dia keliling itu, kalau nonton pas kameranya dari kiri saya kayak jadi ngelihat Senna lagi gitu. Itu maaf waktu pakai bahan bakar itu pengaruh di suara nggak ya? Karena mobil dulu ini kan suaranya kan gila sekali kan. Tapi zaman ini lebih meraung daripada melengking Mas. Yang melengking itu zamannya Michael Schumacher karena RPM-nya sudah tinggi banget. Ya ini ada V8, ada V10 tapi RPM-nya belum setinggi zaman 2000-an awal itu. Yang ini ya suara melebihi kecepatan ya. Jadi suaranya sudah datang, mobil baru datang ya. Suaranya udah denger kita. Ini meraung melengking tapi memang nggak seperti zaman yang Michael Schumacher V10 yang gila-gilaan itu. Tapi tinggi banget suaranya dan gearboxnya kan belum kasar ya sekarang. Kasar ya suara. Cuman ini mobil kontrol traksi masih jadi dar-darnya karena dia lebih brut kayak gitu. Nah, dan ini V8. Mobil aslinya dulu V8 Cosworth ya. Jadi kalau dibandingin sama mesinnya Ferrari, dibandingin sama mesinnya Renault dulu bunyinya yang paling rendah. Bunyinya paling low waktu 93 itu. Tapi ya tetap bunyinya tetap menyenangkan gitu. Nah, nanti kita bahas di akhir juga ngomong soal regulasi mesin itu nantilah. Kita singgung sedikit karena F1 sendiri kayaknya pengen 2030 bunyinya melengking lagi. Catatan terakhir Vettel ini Mas Yowo, satu adalah dia membawa bendera ini. Bendera siapa ini Syah? Bendera Brazil di kanan untuk Senna, bendera Austria untuk Roland Ratzenberger. Ini menyentuh banget alasannya. Dia waktu lepas helm tuh dia sempat berkaca-kaca matanya. Dia bilang terus dia sangat ingin
naik mobil ini keliling sambil mengibarkan bendera ini, dan dia melakukan ini di Imola. Ini bagi yang ngikuti F1 dulu, yang ngikuti ceritanya Senna waktu meninggal itu, Senna waktu tabrakan mobilnya kan diambil, orang menemukan di kokpitnya itu ada bendera Austria, ada benderanya Roland Ratzenberger itu. Ternyata Senna itu punya rencana begitu balapan itu selesai. Apalagi kalau dia menang, dia ingin mengibarkan bendera Austria itu di Imola. Untuk menghormati temannya ya. Untuk menghormati temannya itu. Tapi nggak kejadian karena dia meninggal juga di situ. Jadi tragis dan humanis jadi satu ya. Tapi memang mobil dulu itu lebih humanis dibanding mobil sekarang saya. Kita masih boleh nyimpan bendera di sini. Sekarang kayak itu Pak. Sangat ketat sekali, apapun nggak boleh ya kan? Mungkin nggak boleh ya. Iya kan? Jadi ini ya, Vettel bilang saya ingin melakukan apa yang ingin dilakukan Senna dulu. Itu menyentuh banget. Jadi ya. Wah, ini beruntung ya yang bisa nonton di sana tahun ini ya. Kita lihat waktu di video itu kelihatan kan semuanya tepuk tangan semua. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai yang suka F1 kadang-kadang lupa ya bahwa ini ada momen yang luar biasa karena 30 tahun. Kita kan lupa kayak itu. Iya kan? Kita hanya tahu 30 tahun tapi kita nggak sampai kenapa kita nggak hunting tiket ya, kita nggak ke sana ya. Bagaimanapun juga ini kan menarik sekali. Menarik sekali. Dan adalah Vettel melakukan sesuatu yang impactful lah. Jadi dia masih relevan walaupun sudah pensiun ini. Tapi di luar itu kan juga tadi waktu bersama-sama ke patungnya terus waktu jogging bareng ya. Jogging itu kan orang dengan suara mau gitu. Ini kan menarik sekali sah. Ya kalau nggak mau kan namanya nggak enak juga loh. Kamu kenapa nggak mau ikut acaranya Senna kayak gitu. Ya tapi ya inilah. Jadi pengen ke Imola ke patungnya Senna itu. Nah, itu tentang Senna lagi. Mohon maaf saya pakai polonya Senna lagi yang dibawakan Om Bobby Arifin awal tahun ini. Jadi ya kita bahas hasil lomba dulu. Ya. Jadi tadi kita bicara Mas Joy, judulnya mungkin sekarang nggak ada lagi kemenangan mudah untuk Max itu. Iya. Dia menang memang, dia menang kemarin, tapi menang itu memberi harapan kepada tifosi tentunya, kepada saya penggemar McLaren, khususnya penggemar dua tim ini karena kita masih punya berapa lomba? Masih punya belasan lomba kan? Iya. Dan belasan lomba ini akan memberi harapan persaingan lebih sengit, bahkan tidak tertutup kemungkinan di akhir musim Max tidak akan bisa mengunci gelar itu dengan mudah. Dengan mudah ya. Nah ini apalagi ditambah dengan Perez yang benar-benar Perez gitu kan. Jadi kan seru kan? Iya. Kalau tidak ada pelindungnya ya. Tidak ada menteri pertahanan di belakangnya. Iya betul kan. Nah ini Max menang. Ini kita bacakan. Lando hanya kalah 0,7 detik di garis finish. Iya. Leclerc podium Ferrari pertama di Imola sejak Michael Schumacher 2006. Oscar Piastri peringkat 4. Mungkin kalau Oscar tidak kena penalti karena menghalangi Magnussen saat qualifying, mungkin dia bisa di Norris atau di Leclerc karena dia qualifyingnya kan waktunya lebih baik daripada Norris. Betul ya. Kemudian Carlos Sainz masih di 5 besar. Jadi intinya tiga tim ini kecuali Perez ini akan bersaing di puncak. Dan Mercedes ini kayak balapan sendiri akhirnya. Iya, cadangannya itulah dia. Benar-benar kayak balapan sendiri dia. Lewis Hamilton dan George Russell ini. Sampai Russell harus pit stop lagi, baru Hamilton naik satu posisi. Tapi gara-gara pit stop lagi, Russell bannya fresh, dapat fast lap. Jadi win-win. Ini kayak tim kecil yang mengejar poin ya saya. Kayak tim tanggung ya. Terus Sergio Perez ini banyak masalah kemarin. Iya. Max pun banyak masalah di latihan tapi berhasil menemukan settingan solusinya. Lance Stroll luar biasa ya ini mendapatkan poin dan Yuki Tsunoda ini kayak kalau di NBA itu kan ada tiap tahun penghargaan untuk most improved player, pemain yang paling improve musim ini. Tahun ini yang most improved drivernya saya yakin Yuki Tsunoda ya. Ini dia mendominasi Ricciardo luar biasa. Sekarang kita klasemen pembalap. Verstappen ya memang selisihnya berapa ini? 40-an poin. 28 lah. 28 tapi kan tidak melarikan diri dia. Jadi masih ada harapan ini. Kemudian Leclerc masih nomor 2, Perez turun ketiga, tapi Norris ini naik ke atas terus. Dia 101 poin sudah. Sainz ini kan absen satu lomba. Iya. Piastri ini juga di sini. Jadi 6 besarnya kan 3 tim ini masuk. Udah kelihatan. Sudah kelihatan ya, sedang mengerucut ke sana ya. Dan kemudian ya Russell, Hamilton, Mercedes balapan sendiri nih. Iya. Sudah tertinggal dari 3 di atasnya ini. Alonso yang semalam saya kok agak gelo ini. Ini harusnya pembalap yang on fire pakai soft.
on fire kan? On fire beneran ya? Iya. On fire, remnya kebakar. Ya tapi ada satu balapan apesnya lah gitu. Mungkin ya, harus gitu satu ya. Kemudian Tsunoda ya. Tsunoda top 10 dan ini istimewa, malah jangan-jangan nanti penggantinya Perez malah Tsunoda mungkin. Bisa jadi ya penghargaannya. Jangan-jangan. Ya. Dan dia kan bukan hanya mengancam Perez di Red Bull, dia juga mengancam Stroll nanti di Aston Martin. Kalau ketika Honda nanti ke sana tahun 2026 ya. Jadi kalau sekarang Honda mau membawa orang daerahnya nggak salah ya sekarang ya, karena memang sekarang bagus kok. Ini pembalap Jepang yang termasuk yang bagus ini ya saya sama ini ya. Ya terakhir mungkin yang menarik ya. Tsunoda kan awal-awalnya kurang menarik ya. Tapi kan sekarang jadi menarik dia. Dulu kan yang langsung menarik itu kan Takuma 1. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ada atraktifnya lah nanti buat F1. Nah, itu top 10 dan klasemen. Jadi ya kita mau nggak mau memang harus bahas Verstappen gitu, karena begitu start gini, kenapa kita bilang tidak akan ada kemenangan mudah lagi untuk Max ya. Karena selisih performance-nya sekarang benar-benar mepet ya. Dan itu pilihan ban, karakter sirkuit, temperatur ya, dan hal-hal kecil di lintasan bisa mempengaruhi hasil akhir. Max Verstappen dapat pole position, tapi selisih waktunya mepet banget per 100 detik dengan Piastri dan Norris, tidak sampai 1/10. Dan Verstappen berterima kasih kepada Hülkenberg katanya dapat drafting katanya, dapat colongan anginnya gitu. Ya. Nah kalau nggak dapat colongan anginnya Hülkenberg waktu qualifying, bisa jadi dia nomor 3. Ya. Nah itu udah bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi kita ngomong hal-hal kecil ini yang menentukan menang atau tidak, dan karena dia start di depan, dia bisa start lebih baik, posisi startnya lebih menguntungkan. Iya, karena dan kemudian sudah tinggal bertahan di situ. Iya. Walaupun mungkin di akhir lomba Norris lebih cepat, tapi dia punya track position. Nah, tadi kita ngomong bagaimana drafting sedikit aja bisa mempengaruhi pole position. Saat lomba, ketika pakai ban medium, Red Bull lebih cepat. Ketika pakai ban hard, McLaren lebih cepat. Dan itu juga Norris sempat kalau tidak salah ketahan waktu keluar dari kan? Ketahan Perez ya kan? Coba kalau tidak. Oh ya, tapi ya tadi kita sempat menghina Perez, mohon maaf, ternyata masih menguntungkan Max juga. Sedikit. Tapi lumayan loh benar itu kan. Tapi ya itulah. Jadi F1 sekarang adalah sangat-sangat hal kecil-kecil itu akan sangat pengaruh. Jadi nanti, tapi ya itulah hebatnya Max Verstappen dan Red Bull kan. Semua butuh sepersekian persen keuntungan, yang dapat kok ya dia. Ini seperti ini kan Champions luck. Iya. Ini seperti karena Italia juga lagi ada tenis. Saya nonton ada komen apa tenis dari Polandia itu kan juga ngomong, saya lebih menang karena saya lebih fokus saja mas. Jadi kemarin bisa berdua ketemu mepet, sekarang bisa lebih jauh. Saya menang fokus di tempat ini gitu. Ini kan sama aja kan, detail-detail ini yang hal kecil-kecil yang jadi masalah. Yang jadi masalah, dan itu akan membuat menjanjikan persaingan yang luar biasa sisa musim ini. Jadi walaupun Max menang lagi, tapi menangnya nggak mudah, menangnya sekarang terancam, dan dia harus mengeluarkan segala ilmunya di akhir itu untuk meraih kemenangan. Dia kan dikejar Norris gila-gilaan di akhir itu. Ya. Dan itu Norris sempat ketawa-ketawa ya ketika tahu bahwa Max sudah ngeluh bannya gini. Tapi saya juga khawatir Norris bannya awet beneran nggak ini gitu. Nah itu siapa namanya, ini saat masih pakai, ini masih di awal ya, saat masih pakai medium, kan Norris bilang habis lomba 1-2 lap lagi saya mungkin bisa ngambil dia, tapi McLaren maksa dia nginjak bumi. Si Andrea Stella prinsipalnya bilang belum tentu, karena ini track position, ini Imola sangat sulit menyalip, dan itu Max. Nah ini yang menarik ini yang menarik saya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, Asa tadi bilang ini poin-poin kecil mempengaruhi. Nah tadi Asa belum menyinggung babak latihan pun sangat berpengaruh saya. Ketika mobil masuk gravel atau kemarin banyak yang nabrak kerbing, itu kan pasti berpengaruh karena sangat sensitif. Aero ada di bawah kan saya. Nah, hal-hal ini kan perlu dicermati juga. Sekarang track limit, itu kan juga pembalapnya banyak kompleks tuh. Apa nggak mumet jadi pembalap? Ya memang harus dibuat mumet. Saya suka ya ke solusi F1 belakangan, kan track limit itu menyebalkan bukan hanya untuk pembalap tapi juga untuk penonton.
Karena kan oh ini cepat track limit loh kena lagi. Jadi mending sekalian dikasih sesuatu di situ yang membuat mereka benar-benar nggak ngelewati track limit. Pemain basket, pemain bola kalau kena nginjak garis kan itu kan dia menyebalkan gitu. Tapi F1 kan menginjak garis penalti. Nah ini mending sekalian ayo kasih aja polisi tidur di situ, curbing lebih tinggi juga dihajar, kasih gravel trap aja sekalian. Akhirnya mereka mau nggak mau jangan kena sekalian aja kayak gitu. Kalau perlu kasih paku aja di situ kan sekalian. Jadi ya dibatasi dengan aturan dan ini kembali ke zaman lama kan dikasih gravel trap gitu. Nah benar saya. Yang kedua tadi Asa bilang ketika Andrea Stella bilang bahwa belum tentu. Ini berarti wajar ya sebagai pembalap kan emosional saya. Tetapi data semuanya kan ada di tim kan. Nah hal semacam ini kan perlu kalau tidak kan kayak semalam kita lihat Leclerc ini kesalahan sendiri atau mungkin juga karena kepengen ini saya di Itali saya harus menang, saya harus nge-push, akhirnya nyelonong nggak karuan kan rugi sendiri. Ya dan karakter sirkuitnya Mas Yo yang nggak terlalu kelihatan di TV adalah undulationnya, naik turunnya. Jadi tempat Leclerc motong rumput itu turunan kan? Oh turunan. Turunan ngerem mendadak lalu harus ada chicken kanan kiri dan itu tembok di kanan. Betul. Jadi kalau dia lost control bahaya juga di situ. Jadi memang ya dan ini bukan hanya sekarang ini, sejak zaman dulu saya lupa Piratella kalau nggak salah namanya itu. Di situ itu selalu banyak kejadiannya di situ. Nabrak tembok di kanan lah, atau motong rumput lah, karena memang itu kayak turunan cukup terjal, kemudian nukik kanan tekuk kiri gitu, jadi ini kan, agak susah. Ini yang susahnya kalau mobil sekarang kan sangat sensitif di bawah. Kalau dulu kan nggak ada masalah, mau kerbing dihajar saja kan. Masih terbang Mas, sekarang saya ngambil. Oh iya kita lihat Max juga terbang, masih terbang mobilnya. Norris juga terbang. Ini gambarnya ini sambil terbang mobilnya. Terbang sesaat itu sakit loh Mas Jo. Sakit terbang ini kan yang tikungan ini kan turunan lalu ada tekuan gitu. Nah ini yang dan memang sirkuit ini nggak ada tempatnya nyalip Mas Jo. Ini Tamburello ya tadi startnya. Ini Tamburello dulu tikungan ini tuh lurus gaspol. Jadi yang gravel trap ini dulu tuh lintasannya di sini. Senna meninggalkan di sini ya. Di bawah sini. Habis sejak Senna meninggal tahun berikutnya dijadikan chicken. Jadi ditekuk kiri kanan, tapi ini tidak cukup ekstrim untuk menyalip gitu. Iya. Sehingga ya. Dan itu pada saat bahaya kalau begitu ya. Ya. Kemarin ada usulan bagus juga sih. Ini langsung dibuat lebih ekstrim aja sekalian begini, supaya benar-benar jadi tempat menyalip. Karena kalau nggak ada tempat menyalip ini di Imola. Dengan speed mobil sekarang, dengan ukuran mobil sekarang, kan kelihatan sempit kan jadinya kan. Atau ini memang sengaja tidak menyalip supaya pembalap nanti bisa berlatih ke Monaco saja. Jadi karena habisnya ke Monaco. Dan ini tembok ini sudah nggak bisa dipindah lagi karena ini sungai di sini. Di sebelah pohon-pohon ini sungai. Makanya kenapa Senna meninggal itu kan kenapa kok tembok di sini, karena belakangnya sungai. Jadi solusinya ya ditekuk ke kiri. Nah itu yang membuat ya dulu kan menyeramkan sekali Tamburello itu. Nah ini yang Verstappen dan akhirnya ya dia tetap menang, tapi ya kita sadar lah bahwa moga-moga nanti lebih seru lagi. Norris hanya kalah 0,7 di finish. Om Bobby kan ternyata nggak bisa nonton yang terakhir itu, tanya, loh kenapa kok nggak pakai DRS terakhir, katanya, nanya saya sih pakai WA, terus bilang ya karena lap sebelumnya nggak dapat DRS kayak gitu aja. Dan Lando juga belakangan juga mulai lap terakhir itu juga mulai gripnya juga mulai berkurang. Jadi ya, tapi ya saya tahu kurang 8 lap, aduh bisa kena 3 lap terakhir, tapi kurang 5 lap lo kok speednya jadi sama lagi. Udah habis. Iya. Kalau mengenai upgrade, kalau kita lihat semalam, sebenarnya siapa yang menjanjikan upgrade banyak dan ternyata terbukti nggak di sini gitu? Red Bull punya upgrade Mas Jo. Red Bull ini punya upgrade, kecil-kecil itu ada upgrade-nya semua. Nanti kita ngomong Ferrari karena dia upgrade-nya paling besar. McLaren kan juga bawa upgrade gitu. Ini Norris kan. McLaren kan juga punya upgrade yang sejak balapan kemarin di Miami ngefek banget. Piastri sekarang pakai full upgrade juga, makanya qualifying-nya juga bagus banget. Nah, jadi ya itu cuman mungkin belum menemukan fine tuningnya ya, kayak itu tadi kita ngomong 0,0 detik. Kali berapa lap tapi nanti kan. Qualifying kan 1 lap gitu aja. Dan itu menentukan posisi lomba. Mengerikan sekali F1 persaingannya ini. Jadi sebenarnya F1 ini kalau ditanya bosen ya Red Bull menang terus. Ya, di satu sisi kalau sudut pandangnya seperti itu iya, tapi dari sudut pandang kompetitif lifetime, kompetitif kekuatan, ini sebenarnya sangat mepet. Hanya 1,5% memisahkan Red Bull dengan siapa terakhir sekarang? Sauber kayak gitu.
sangat dekat. Sangat dekat. Nah, cuman masalahnya tadi siapa yang bisa dapat 1/10 itu dia yang di depan terus. Sama faktor luck tadi ya. Jadi kadang-kadang 10-nya itu ada lucknya mungkin ya. Karena kita kan tidak semalam juga tidak ketemu safety car yang parah dan sebagainya. Saya sempat berharap waktu Albon kan? waktu Albon bannya nggak rapet itu, wah Albon berhenti dong. Kalau kamu berhenti safety car itu, diterusin sampai. Iya, itu kalau safety car tambah seru kan? Tambah seru. Semuanya mepet kan? Iya, semuanya mepet lagi. Apalagi itu kan ya agak tengah-tengah di periode pit stop. Tapi kan yang hebat lagi saat ini kan sirkuit tidak lebar. Tapi ternyata startnya mulus ya. Iya kan? Ya itulah. Semalam tuh saya terus terang saya ngantar istri anak ke mall. Aduh, 7.30 baru keluar dari parkiran. Aduh, nyampe bener asal nonton di jalan sama. Saya di parkiran pada keluar udah nonton di mobil dulu. Karena startnya saya pikir hancur-hancuran gitu. Ternyata enggak. Dan satu stop pada dasarnya. Ketika satu stop kan kurang dramatis gitu. Kurang dramatis. Nah, bicara Ferrari Mas Yowo. Jadi kita agak skip dulu McLaren ya, karena pada kita tahu lah ini ancaman utamanya Red Bull sekarang. Tapi Ferrari ini, mohon maaf kalau gambarnya agak kurang jelas, tapi Ferrari ini membawa upgrade banyak sekali ke Imola, wajar karena ini rumahnya pabriknya kan dekat sini juga di Polonia. Nah, dia ngubah sidepodnya jadi lebih mirip dengan Red Bull. Jadi kalau kemarin lubang sidepodnya itu bibir bawahnya yang maju, sekarang bibir atasnya yang maju, mirip dengan Red Bull. Jadi ya kita lihat sekarang makin konvergensi desainnya sudah terjadi, semua sekarang mirip dan performanya juga makin mirip. Dan tahun ini kalau akhir tahun ini benar-benar ketat, tahun depan akan semuanya akan lebih mirip lagi dan itu lebih ketat lagi. Ini ya di contoh seperti ini Nui nggak marah ya? Karena mungkin sudah setengah taken kontrak ya mungkin ya. Ya ini juga rahasia nih. Nanti kita bahas juga kenapa kok Albon mau perpanjang di Williams dan kenapa Sainz juga masih ada meeting dengan Williams. Ini kan kita harus curiga juga. Nah ini apa namanya? Ferrari ini yang jelas Ferrari ini kemarin sudah improve banget, performanya udah mepet banget dengan McLaren, sudah mendekati ke Red Bull. Cuman kayaknya jadi tadi Mas, urusan setelan kecil. Katanya Leclerc mungkin masalahnya Ferrari, kalau itu dibilang masalah ya, kemarin adalah strategi mereka dalam menggunakan mesin dalam konteks power unit yang ICE. Harusnya berani besarin powernya gitu. Karena kalahnya di trek lurus sama McLaren sama Red Bull, khususnya sama Red Bull. Red Bull dari dulu kan trek lurusnya yang kenceng. Nah, dia kalahnya di trek lurus, tapi di tikungan-tikungan dia kompetitif. Nah ini habis ini Monaco. Nah, kita lihat nanti. Itu kan aerodinamika nggak terlalu ya penting, tapi kan intinya maksimum downforce gitu. Tapi kalau Monaco santai saja, jangan sign aja saja. Ini contohnya kalau Leclerc ini memang HP itu hobi pagar. Hobi pagar. Iya kan? Iya kan? Sign. Tapi kalau Monaco ini menjanjikan. Menjanjikan semua, menjanjikan dalam konteks menjanjikan buat McLaren, menjanjikan buat Ferrari dan memberi peluang untuk Aston Martin dan Mercedes. Berarti kualifikasi lagi. Seru Mas. Makanya weekend ini nanti seru. Nah, terus apa lagi sahabat? Ini Ferrari kita lihat ini Sainz sudah tifosinya kayak gini ya. Sorry kalau yang soal upgrade tadi hanya itu saja atau lagi? Ada beberapa sayap, ujung-ujungnya ada banyak kok. Ya mirip seperti McLaren kemarin, tapi yang mata kita sulit melihatnya, tapi yang paling gampang kelihatannya adalah sidepod ini. Karena kan upgrade itu kan bukan ngubah secara fundamental, tapi lebih ke sentuhan-sentuhan kecil kayak maaf Mas Yowo kerahnya kurang miring dikit ya gitu. Restorasi maaf tangannya tolong dikit begini ya. Kayak gitu-gitu aja gitu. Bukan ini tolong dipotong diganti di atas sedikit, kancingnya yang di atas tolong ya kayak gitu-gitu aja. Jadi lebih ke bisa disimpulkan mobil-mobil tahun ini basicnya fondamennya sudah benar ya. Minimal yang 3 di depan. Iya kan itu benar ya, karena dulu kan pertama kali ada regulasi baru odong-odongnya kan kelihatan sekali berantakan ya. Ini kan sudah melandai semua. Sudah konvergensi Mas. Sudah mirip semua, sudah saling belajar ya. Tinggal optimalisasi. Betul. Optimalisasi itu lebih sulit. 1% terakhir itu kan yang paling sulit. Dan tadi kalau Asa bilang optimalisasi ini kan menarik ya, karena kayak McLaren itu aja hanya membeli mesin. Sebenarnya Mercedes seharusnya kan SDM-nya lebih luar biasa. Ternyata kenapa kalah juga gitu kan.
Saya baca tulisannya Gary Anderson atau dia bilang dia sedikit menyindir Mercedes, bilang fundamentalmu masih salah katanya. Jadi makanya kan saya waktu di awal tahun kan kita bilang kenapa kok Lewis pindah? Jangan-jangan dia tahu mobil ini bakal masalah kan? Ya pasti tahu kan potensinya kayak gimana. Ya tapi kalau yang bekerja di Mercedes terlindungi dengan kata-kata merci gitu. Merci, maaf ya. Merci ya. Maaf. Ya ini Piastri sayang ya. Itu tadi gara-gara penalti saat qualifying dia nggak bisa podium. Jadi hal-hal begitu itu, aduh, itu mengerikan tahun ini. Dan kok nggak kejadiannya ke Max Verstappen loh, kok selalu yang mau nantang yang kena masalah gitu ya. Kalau kayak dulu zaman Michael Schumacher gitu, kok yang lain, kok Mika Hakkinen lagi yang meleduk ya, kenapa nggak Michael ya gitu. Nggak usah gitu kenapa kok Perez terus ya? Iya. Perez yang deket aja gitu. Dijadikan tumbal kan. Iya kan, seandainya Max coba startnya nomor 3, coba kita lihat sekarang loh. Iya kan, sekarang loh. Ya ini Perez kan juga waktu latihan kan mencium dindingnya ini. Mencium dinding kan Perez. Loh, ini ikut Bromocom ini, ada pasarnya ini. Ikut Bromocom. Ini maksudnya Perez kok ikut Max juga waktu latihan Jumat kan juga sempat melebar ya, betul. Tapi improve dan akhirnya dia bisa mengendalikan. Tapi Max bilang kok mau dengan ban hard di akhir lomba itu rasanya mobilku ini seperti ingin terbang ke tribun gitu. Jadi nggak nemu, sulit banget mengendalikannya kayak gitu. Tapi Max gitu. Nah, tapi kembali Asa pernah ngomong di podcast sebelumnya, pembalap yang seperti Mick sampai nabrak dan sebagainya itu kan bahasanya kan kalau di Formula One overdriving. Yeah. Nah, ini mungkin apakah Max sudah mengalami ini mobilku sudah nggak maksimal lagi Kak. Yeah. Nggak kayak kemarin kita becek udah lebih yang lain ketinggalan. Ini nggak kan? Jadi ada ancaman kan? Ada ancaman. Dan setiap kali orang under pressure itu potensi membuat kesalahan lebih besar. Ya. Perez sangat under pressure saat ini. Perez sangat under ini pressure. Kita mulai dukun ini. Jadi, mulai dukun ya. Iya, siapa yang akan menggantikan? Ya itu nanti kita bahas juga di akhir lah. Karena Carlos Sainz nanti yang menentukannya. Tapi ini Piastri mengancam. Monaco weekend ini akan sangat seru. Yang kita ngomong yang terbangnya nggak jelas ya Mercedes kan. Memang ini kayak udah bingung sendiri kayaknya. Ini mau kemana? Dan sekarang perpindahan staffnya kan juga banyak ini. Dari Mercedes ada lagi yang pindah ke Ferrari ya, ke Ferrari. Jadi banyak perpindahan juga. Dan ini kita nggak tahu nanti tahun depan prospeknya seperti apa gitu. Karena Mercedes ini. Satu dia pasti kehilangan Lewis Hamilton dan pasti harus mikir penggantinya siapa. Kayaknya mengarahnya ke Kimi Antonelli, tapi masih bulan ini akan sangat menentukan siapa. Russell juga masih belum kelihatan leader ya. Ya nggak sebersinar Lando. Ya waktu di tim yang lagi berjuang ya. Dan tidak secemerlang Sainz dalam konteks belakangan ini. Bahkan Albon sekarang mungkin lebih dipuji daripada Russell kan, karena Albon bisa berjuang pakai Williams, sedangkan Russell kamu nggak jelek tapi kok nggak hebat, dan di saat penting-penting kamu kok nabrak kan, waktu setiap Sainz menang kan dia nabrak kayak gitu. Itu yang jadi mobil ini masih ada yang nggak benar. Gary Anderson dulu mantan direktur tekniknya Jordan sama Jaguar bilang mobil ini fundamentalnya masih salah, tapi kan mata desainer dengan mata kita beda gitu. Jadi mobil ini masih kok ada yang nggak pas. Ada yang nggak pas. Ya kita tunggu, moga-moga juga dia bisa improve, karena kalau dia bisa improve kan makin banyak yang bersaing. Betul. Cuman kalau Red Bull bisa Max khususnya bisa terus mengoptimalkan kan, yang belakangnya jadi saling makan sendiri, itu yang menyebalkan itu. Ya, tapi sekali lagi ini kan tadi Asa bilang semakin mendekat dan sangat tergantung dengan layout sirkuit juga pengaruh gitu kan. Jadi mungkin tahun ini tambah menarik. Tapi ya kadang-kadang kita tuh menyesalnya begini ketika sudah mendekat regulasi berubah. Iya. Kita mulai nol lagi siapa yang benar. Nah, nanti kita bahas lagi tuh. Iya kan, benar kan? Nanti karena sudah ngomong 2030 bilang iyalah ini berarti ada penyesalan ini. Iya. Karena 2021 kan menurut saya kan udah mulai puncak semua. Udah puncak semua, ketat banget persaingan sampai balapan akhir diubah buyar lagi. Nah, ini kan sekarang mulai konvergensi lagi, terancam buyar lagi. Bicara soal kompetitif Mas Yowo kan RB juga kompetitif kemarin. Iya. Juga kompetitif. Iya. Maksudnya ini bisa bersaing dengan Aston Martin minimal, bisa ganggu Mercedes. Iya. Tsunoda juga lagi top. Jadi bisa jadi ini kan mobil ini juga ikut ganggu ke depan nanti.
Ya tapi kalau kayaknya yang 3 besar atas ini agak sulit tuh. Jadi kita harus memuji. Kita uji lagi di sirkuit lainnya saya. Kita coba lihat lagi ya. Terus kemudian Williams ini kok akhirnya ngomong kenapa mobilnya berantakan ya karena overweightnya nemen nanti. Overweightnya berlebihan sehingga lap time-nya jadi dari overweight aja kehilangan 0,4 detik per lap. Kalau dia bisa menyelesaikan overweight ini dia langsung kompetitif di bawah. Kompetitif di bawah. Ya, gitu. Jadi kembali lagi kalau overweight apakah ini bukan fundamental juga, Sa? Fundamental tapi lebih mudah mengatasinya daripada bukan lebih mudah, tidak ada yang mudah ya daripada mencari performance kan. Berarti kan dia overall performance-nya mungkin cukup dengan meringankan saja lap time-ku improve hampir setengah detik. Beda dengan misalnya McLaren dan Ferrari yang ini yang dilipat mana lagi ya supaya dapat 0,1. Jadi nyari 0,4-nya gampang daripada McLaren sama Ferrari nyari 0,1 kira-kira kayak gitu. Iya karena ini masalahnya masih di dasar ya. Jadi, di dasar ya. Kalau ini udah di atas, kalau nggak bisa nambah 0,1, 0,2 itu sudah sulit juga. Sulit, ya. Jadi ini masih masalah nasi Mas Yo. Sebentar orang yang di atas sudah masalah bumbu. Iya. Apa kebahagiaannya kerja di Formula One ya? Kalau lihat kok masalah terus. Iya. Nggak pernah selesai ya. Iya. Dan tapi kenapa saya pengen masang foto ini Mas Jawa? Karena Albon barusan perpanjang kontrak kan. Apa dampaknya Bukan dampaknya kok. Dampaknya adalah ya dia tidak kemana-mana. Berarti kan pintu di Red Bull mungkin dia nggak ketutup. Antara ketutup atau dia nggak mau nunggu. Iya. Di tim lain mungkin juga daripada di tim lain aku mending di sini aja. Nanggungnya. Walaupun di tim bawah tapi aku bintangnya di sini. Iya. Semua fokus ke aku. Iya. Fasilitas untuk ke dia juga ya. Tapi yang saya tanya kok dia percaya ke sini ya gitu. Dan kabarnya kan juga seat keduanya ini kan juga rame kan. Katanya Bottas juga pengen ke situ. Bottas meeting sama. Padahal Bottas masih panjang ya di sana. Enggak juga. Itu kita ngomong karena stake ini kan sudah ada Hülkenberg untuk tahun depan. Satunya kan kosong. Ya. Nah, tapi sudah dikasih tahu kayaknya bahwa dua-duanya Bottas dan Zhou tidak akan diperpanjang. Jadi Bottas ingin cepat-cepat cari pekerjaan. Dia sudah ngobrol dengan Williams, ada potensi di situ. Dan ini juga ada potensi juga mungkin siapa tahu di balik layar pasti ada percakapan dengan Sainz segala macam. Tapi yang saya tanya kenapa kok tim ini jadi menarik? Ya kita harus ngomong Adrian Newey kan. Adrian Newey ini kan kayak kartu joker sekarang. Aku mau kemana kan suka-suka aku udah gak cari uang gitu. Siapa tahu dia ada opsi saham di sini dan Vol juga bilang ya pasti kita ngomong sama Adrian tapi apakah berlanjut itu kan urusan nanti. Adrian kan juga ngomong aku ingin liburan dulu setelah itu aku akan kembali lagi kayak gitu. Sebentar saja. Jadi kan rumornya kan Ferrari kenceng, McLaren kenceng. Ya. McLaren mungkin enggak. McLaren mungkin enggak ya. Walaupun kemarin ada foto-foto. Nah, McLaren mungkin enggak. Ini Ferrari kenceng ya mungkin ya. Kalau saya bilang sih Ferrari atau Aston atau ini Williams sekalian aja dia sebagai tantangan akhir karir dia aja gitu. Atau mungkin bisa jadi ya, kenapa dia meninggalkan Red Bull yang notabene awalnya bersama-sama dengan Christian itu kelihatannya kan sepaket gitu ya saya. Kenapa ini pecah? Atau ini di dalam perjalanannya satu udah mulai nakal ngomongin saham bisnis, yang satu kan juga ya yang jelas kan kayaknya personal banget itu. Personal banget ya. Dan perpecahan di Red Bull ini kan juga rahasia umum. Ya. Sehingga dia mungkin nggak nyaman di situ. Aku mending cari tantangan di tempat lain aja kayak gitu. Nah, itu yang umurnya udah 65 tahun, jadi dia tinggal mau ngapain, mau di Ferrari untuk ngelengkapi CV atau atau di Williams yang tim Williams yang sekarang menjelma menjadi untuk jadi tantangan terakhir itu. Iya, betul. Kalau dating tulus kan, nggak berhasil ya sudah gitu. Toh mesin kan bisa beli kan? Ya kan Mercedes. Iya kan? Bagus ya. Iya, sekarang nyiapin istilahnya kita ngomongin. Dan kalau di Williams dia bisa semaunya mungkin. Kalau di Ferrari kan struktur besar lagi yang punya bos, yang punya bos. Iya, betul. Jadi masalah kenyamanan. Kemudian juga di sini kan sekarang mesin bisa beli. Tinggal sekarang kita bagaimana membuat istilahnya monokoknya itu kayak apa? Kayak apa ya? Tinggal chassisnya aja dia bagaimana dia buat ya. Outside kemungkinan dia ke Williams. Ya kan saham kan dia dulu pengen punya saham di Williams waktu masih di Williams tahun 90-an. Ini kan kita ngomongin desainer mobil yang jadi. Kalau pembalap rumor-rumor yang ada dampak-dampak tadi ya saya bilang Bottas nggak kepake sama Zhou akan nggak kepake. Jadi memang sekarang kuncinya adalah Sainz. Karena ini puzzle paling besar. Kalau Sainz sudah menentukan sikap, yang lain akan langsung bergerak juga ya, bergerak cepat. Nah, kabar terakhir adalah Audi itu memberi dia penawaran sangat tinggi, multi-year nilainya besar.
Walau dia harus berkorban dulu mungkin tahun depan bersama Sauber. 1 tahun aja masuk. 1 tahun aja. Bersama Sauber dengan tim gurem tanda kutip. Tapi saat tahun depan ini kan Audi akan akselerasi investmentnya sehingga 2026 benar-benar siap. Dan ini tim pabrikan, perusahaan besar, pasti anggaran kampanyenya pasti besar, profilnya pasti dinaikkan segala macam. Cuman dia harus menunggu 2025-nya gitu aja. Nah, Audi ini sudah ngasih penawaran, sudah ngasih nilai besar, sudah ngasih jangka yang cukup panjang, saya yakin minimal 3 tahun. Dan Audi sekarang ngasih deadline kepada Carlos Sainz sampai akhir Mei. Jadi 2 minggu lagi kita akan tahu Sainz kemana. Ya, ada nggak rasa trauma ya? Kita kan sudah bisa melihat Jaguar kurang apa duitnya, kita melihat Toyota kurang apa duitnya. Ya itu galaunya Sainz sekarang. Ya itu galaunya Sainz sekarang kan. Iya kan, karena maaf ya, kalau sekelas Vettel nggak ada masalah, Alonso nggak masalah pernah juara dunia, walaupun sekali ya. Ini kan belum. Iya, ini nanggung ya. Nanggung kan? Nanggung. Ini kan sekarang di Sauber jelas gak kompetitif. Iya. Sekarang Audi 1 tahun 2 tahun janji akan kompetitif. Belum tentu. Ya, kan? Opsinya kan 1 menunggu Red Bull, 2 menunggu Mercedes. Tapi mungkin Mercedes sekarang kan bargainingnya mungkin tinggi juga. Aku belum tentu butuh kamu, mobilku masih belum bagus. Dan aku punya bintang muda ini yang aku pengen naikkan. Jadi kamu mau 1 tahun doang mau nggak? Atau maksimum 1 tahun plus option mau nggak? Kalau nggak mau ya terserah. Terus Red Bull misalnya, aku masih nunggu Perez kok. Aku punya waktu sampai akhir musim untuk menentukan Perez atau bukan. Dan kalau misalnya itu bukan Perez, banyak yang mau kok ke aku. Dan nggak harus yang mahal-mahal kayak kamu. Aku punya Max kok. Nah, sedangkan Mercedes bukan hanya nunggu Kimi, dia juga nunggu Max kan. Kalau Max misalnya tengah musim nanti 5 lomba lagi tiba-tiba performanya ngedrop terus, disalip oleh McLaren dan Ferrari, mungkin Max akan bilang, Helmut kita keluar yuk dari sini, kalau kamu keluar kan aku keluar gitu. Nah, kita kemana? Kita ke Mercedes saja. Mercedes sudah mau kok nawarin aku nilai tinggi, tapi kan harus nunggu. Nah ini yang jadi kayak saling kunci sekarang. Tapi ya kuncinya kan dia. Begitu dia, kalau dia memutuskan, oke, aku Audi 3 tahun nilaiku gede, aku berkorban performa tapi duit aman, misalnya kayak gitu bisa juga. Lando waktu diperpanjang di McLaren banyak orang juga yang sayangnya pembalap bagus di sini. Iya, di sini. Sekarang dia. Ya itu yang mereka tahu apa yang kita nggak tahu. Lando mungkin melihat, nggak main-main dia. Ini tim ini akan naik gitu. Dan Zak Brown kan bilang nggak Lando itu teken kontraknya sebelum Lewis teken kontrak. Cuman baru diumumkan setelah Lewis. Jadi Lando itu sudah teken Desember tahun lalu, Lewis kan baru Januari. Jadi tidak terkait sebenarnya dan tidak ada penyesalan juga sebenarnya gitu. Lando. Yang sebelumnya saya kan lihat, terlalu panjang kan, jangka panjang kan. Kita lihat gila ya di McLaren dalam kondisi waktu itu rem aja masalah. Hal kecil masalah kan dulu kan. Tapi sekarang dia bintangnya sekarang, dia penantang utamanya Verstappen 2 lomba ini. Jadi ya kita tinggal menunggu Carlos ini kemana. Feeling saya sih Carlos udahlah teken aja itu Audi. Gitu ya. Ya minimal kamu jadi bintang di situ. Kalau feeling Asa Audi gimana Sa? Butuh berapa tahun untuk saya nggak berani benar-benar masuk karena pengalaman sebelumnya. Toyota yang kayak begitu, kemudian Jaguar yang seperti itu, dulu bar Honda yang seperti itu. Honda sendiri sebelum jadi Brown kan juga berantakan. Nah ini itulah galaunya, nanggung posisinya dia, kasihan dengan performa seperti itu. Tapi 3 tahun kan, dan sekarang umur pembalap F1 kan panjang Mas Jo. Jadi betul Jadi kalau 3 tahun nggak perform Audi kan dia, saya yakin masih laku juga di tempat lain. Nah tapi kembali ke Asa tadi menyinggung usia Sa. Apakah benar-benar mobil Formula One sekarang ini memanjakan pembalap ya sehingga usia tua pun masih kompetitif? Apakah dulu tuh fisik benar ya, karena memang banyak yang masih semi otomatis? Betul. Di satu sisi juga nutrisi sekarang lebih baik, tim pelatih pembalap juga lebih baik, maintenance pembalapnya jauh lebih baik. Sekarang kan latihan reaksi, training leher segala macam nggak kayak dulu. Mental juga selalu dijaga gitu. Betul. Dan ya tuntutan fisik pembalapnya juga mungkin nggak seperti dulu, yang Ayrton Senna dulu kan harus tangan 1 kayak gini-gini. Terus sama ini zaman dulu sebelum balapan buka botol dulu, nggak ada buka botol, buka kamar dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin agak beda lah ya. Tapi ya ini
bagusnya adalah bulan Mei ini kita akan banyak tontonan. Satu weekend ini sudah Monaco, kemudian ada Indy 500 juga yang Mas Dewo nggak mau berangkat, jadi saya nggak berangkat juga. Sabar. Menunda lagi impian saya nonton Indy 500. Kemudian ya gosip pembalap mungkin akan terjawab sebelum akhir bulan. Jadi banyak yang kita tunggu. Yang Mas Dewo nggak pergi ke sini sih, tapi ini Monaco. Oh, tapi nanti saya suatu ketika pokoknya kalau satu ini udah lunas, udah kemana-mana, udah santai nih. Teman-teman bisa nggak? Saya itu belakang itu. Mas, teman-teman bisa nggak foto ini disebelahin sama Mas Dewo sekarang gitu? Keren loh. Masih pakai Toyota. Iya, semua Toyota saya dulu saya. Karena saya begini, saya tuh membayangkan kalau saya jadi pembalap Ferrari enggak, saya pengen Toyota. Karena apa? Terjamin dealernya di mana-mana. Ada. Jadi nih, Mas Dewo waktu ke Monaco ini, ini cari pintu nyelonong kayaknya. Ini saya baru tahu, saya di belakang ini adalah mobil-mobil, salah satunya truk-truk untuk truk tim. Tapi yang berkaitan dengan suplai bahan bakar, oli dan sebagainya di sini semua. Supplier ya? Ya, tapi kalau yang bawa mobil ada lagi. Karena kan Asa berkali-kali, berapa kali ke sana? Sekali? Saya 3 kali kemudian. 3 kali. Dan kita tahu bahwa ternyata di sana ini kan garasinya di jalannya saya. Iya kan? Ya, dari sana sudah dibangunkan tapi masih di jalan. Betul kan? Yang sebelah itu untuk apa? Untuk pit stopnya, belakangnya itu pintu garasi ya. Saya begitu ya. Jadi memang nggak ada salahnya teman-teman harus ke sana memang. Ya, Monaco amazing place ya. Gitu kan? Dan Anda bisa jalan kaki di sirkuitnya kalau karena dia kan jalan umum, jadi ketika bukan sesi itu langsung dibuka untuk umum. Jadi saya dulu jalan kaki keliling sirkuit itu, dan mobil-mobilnya kadang-kadang diparkir di pinggir, jadi saya bisa foto sama mobilnya kayak gitu. Zaman itu nggak tahu sekarang. Terus iya kan, jadi kalau lihat track, lihat bahan keras, ke sana bahan lunak gitu kan. Yang berjemur kan, bahan berjemur itu kan. Jadi menurut saya ini rugi kalau nggak kesini rugi. Jadi salah satu mimpi saya memang satu hal yang akan saya jalani dulu. Tapi setelah ini teman-teman, tips saya kalau ke Monaco jalan kaki keliling setelah tunnel, setelah terowongan. Kalau Anda ngikuti arah sirkuit ya, setelah tunnel Anda ke kiri, jangan ikuti jalan karena di sana banyak yang berjemur tanpa pakaian. Pabrik Krimer. Saya kembali lagi ke Monaco kemarin. Setelah tunnel. Balapan kemarin kan memang mungkin kita ngomong kayak parade ya, karena sulit menyalip ya. Ini kan Monaco ini kan juga parade juga ya. Makanya kuncinya kan sekarang qualifying sama berdoa safety car sama hujan. Iya kan? Kemarin juga katanya San Marino lagi. Imola katanya ada ancaman hujan, ternyata enggak, kurang ajar. Kamisnya kan hujan itu. Tapi yang jelas di Monaco ini Asa pernah bilang pembalap yang paling legend di sini pembalap dari negeri jiran saya. Katanya balapan nggak pakai talinya apa? Alex Young. Alex Young ya. Zaman itu ya. Zaman itu gimana Alex Young ya? Ini tahun 2002 ya berarti. Lupa saya, 2002. 2002 ya. 2002. Waktu itu 2002 Alex Young di Minardi. Saya dulu kan ngobrol sama bapaknya waktu itu. Bapaknya Alex. Karena waktu itu kan belum ada pembalap Indonesia, adanya pembalap Malaysia ya udah. Terus dia cerita Alex tadi itu bahaya katanya. Kenapa? Seatbeltnya tuh nggak kepasang. Udah ngawur. Zaman dulu masih bisa ya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Ya kan waktu itu kan Minardi kan, mohon maaf, tim bawah yang mungkin seperti William ya, cuma satu mobil yang sangat terbatas. Sekarang tim bawah ini kan jauh lebih profesional, daripada zaman itu. Jadi gila, Alex itu sempat seatbeltnya nggak kepasang katanya. Ya mungkin kepasang tapi nggak sempurna mungkin, karena itu mobilnya orang pembalap lain kan kalau nggak salah ya. Iya, gitu. Waktu Monaco nggak terlalu kenceng-kenceng aja. Tapi tembok Mas Dewo. Ya itu teman-teman. Jadi setelah ini weekend ini langsung menikmati Monaco. Jadi kemarin Max sudah menang, tapi menangnya bukan menang enak. Walaupun kayaknya menang enak, tapi bukan menang enak. Dan saya yakin itu adalah pertanda bahwa sisa musim 2024 ini Max tidak akan lagi bisa menang semudah itu. Belum tentu tidak kalah lagi, tapi potensinya adalah kita punya sisa musim yang menjanjikan ini. Dan rasanya sekarang Formula One memang udah mulai mendekati pasar perempuan, makanya kan tadi malam sirkuitnya namanya
Emilia Romagna. Ada perempuan, iya kan? Yeah. Monaco ya nama perempuan, ya kan? Ada Spa, itu perempuan. Jepang juga perempuan, Suzuka, ya kan? Semuanya memang banyak perempuan pasarnya sekarang. Tapi semalam tuh saya seneng ya. Berarti nama sirkuit di Indonesia jangan kayak laki-laki Mas. Ya perempuan kan yang iya harusnya begitu kan. Iya kan Sentul, Mandalika kurang feminin ya. Iya, Sutiem. Ya semalam memang kita lihat waktu teman-teman saya dari Jogja banyak yang kirim DM ke saya. Aduh, ayo ini pembalap dari Jogja harus menang. Siapa? Di belakang Sainz siapa? Piasa. Oh, Pia. Oh iya. Pokoknya Mbak Pia ngawur aja. Oke, teman-teman, kita akhiri dan jangan lupa otak-otak ada. Oh iya, mohon maaf saya janji masang fotonya. Saya lupa pindah ini ada di HP. Nanti teman-teman bisa ditempelin ya. Ini ada kuis. Mas Dewa ini kan namanya ya otak-otak lucu. IO-nya Mas Dewa ini namanya otak-otak. Dan kuisnya adalah, saya bacakan Mas Dewa ya. Ini adalah ulang tahun keberapa IO otak-otak. Padahal sudah ada di situ. Oh, sudah ada. Oh iya, ini ditampilin ya. Iya, Jason Button udah. Ya benar undian aja. Pokoknya ada dua topinya, ada satu topi Mercedes, ada topinya Formula One, ada dua kaosnya Ferrari, ada pernak-pernik sambil nunggu dari main balap ada apa gitu. Kita tambahin merchandise main balap. Satu rompi aja deh, seru. Apa? Caranya gimana Mas Yo? Ini gampang nanti di otak-otak. Hari ini kita naikin. Oh, hari ini dinaikkan? Ya, kita naikin dulu. Kita nunggu dulu di sini. Oh, jadi silakan ikuti IG-nya otak-otak IO. Iya, wes gitu aja. Kalau nggak tahu otak IO, cari IG-nya Mas Dewa dulu, nanti di situ ada linknya juga itu. Kenapa otak-otak namanya ya memang didirikan oleh orang-orang yang punya otak udang gitu. Asa terima kasih, sukses untuk Bromocom, teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan Monaco. Ya, thank you.